Haleluya. Nggak mungkin kalau kau hidup bisa bebas dari dosa. Hanya cara mati. Bagaimana caranya? Hari ini bunuh diri. Jangan pakai bom. Bunuh diri. Kok dia bilang suruh mati? Haleluya. Kalau kau hidup nggak mungkin. Kau pasti hidup dalam dosa. Tapi kalau kau mati, maka dosa tidak berkuasa atas hidup. Tidak ada cara lain terkecuali kau bunuh diri. Nanti diambil cuplikan saya nih. Silakan. Tapi pengadilan kan akan dibuka semua nanti. Pribadi kami, sehingga pada saat ini mungkin ada yang lemah, yang rasa gelisah, khawatir dan bimbang. Pada saat ini ketika kami menaikkan pujian sembahan kepadamu, Rohmu bekerja dengan dahsyat luar biasa, dengan tak terbatas akan memulihkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesusku, di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan, di situ Tuhan ada. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus pesta anak domba Allah Jumat Agung pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami persembahkan tubuh dan jiwa kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Uria patahkan nama Yiri Kamda Basam Divintika nama Yiri. Jiwa-jiwa yang
semua matikan mik. Haleluya. Duduk dengan rapi, hormati Tuhan. Mari kita berdiri semua. Maksud saya sudah di tempat semua. Tuhan tadi bicara sama saya. Tidak boleh waktu kita doa ada yang jalan sana jalan sini. Tuhan Yesus, kami bukan hanya mau dengar firman-Mu, dan kami bukan hanya mau mengimani firman-Mu, tapi kami mau dikuasai oleh firman-Mu. Amen. Sehingga firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami. Karena kami percaya kalau kami mengimani firman-Mu dengan diri kami, sekali waktu kami juga pasti bimbang. Tapi ketika firman-Mu yang menguasai kami tidak. Biarlah firman Yesus yang menguasai kami hari ini. Firman Yesus yang membimbing kami hari ini. Sehingga firman Yesus yang sejati, kebenaran yang akurat, yang memerdekakan kami. Sehingga kami hidup tergembalakan dengan benar, dengan baik. Sehingga hidup kami tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi jadi kepala. Dan kami percaya kami diberkati, bukan menjadi pengemis minta roti di pinggir jalan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini betul-betul memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang meriah. Haleluya. Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 12. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Kadang-kadang saya menyampaikan firman Tuhan lewat prolog dulu, kadang-kadang langsung ayat. Jadi itu adalah gaya saya sendiri. 3, 2, 1. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Terus, sedangkan seorang Tuhan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menyekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. saudara, Yesus berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah 3 minggu ini khotbah saya terus tentang gembala. Dan khotbah saya itu lebih merubah hidup saya dibandingkan orang lain. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya seorang gembala. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Berarti ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik, ciri-cirinya yang pertama adalah berani menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Harta yang paling mahal yang tidak terbeli adalah nyawa. Mobil kita bisa beli, rumah kita bisa beli, dan yang lain-lain kita bisa beli. Tetapi nyawa nggak mungkin kita bisa beli. Itu sebabnya sehebat apapun dokter, kalau orang itu sudah meninggal dunia, dokternya pasti angkat tangan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan nyawa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup. Yesus berikan yang paling bernilai di dalam dirinya, yaitu hidupnya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Dia nggak berikan bumi buat kau, dia nggak berikan langit buat kau, dia nggak berikan laut buat kau, tapi dia berikan dirinya bagi. Amen. Pertanyaannya, siapa pemilik bumi? Siapa pemilik langit? Siapa pemilik laut? Yesuslah pemilik semua itu. Tapi dia tidak mau memberikan hal-hal yang sifat tidak terlalu penting. Karena kalau kau dapat yang tidak terlalu penting, kau kehilangan yang terpenting. Sebab itu dia berikan yang terpenting, yaitu hidupnya. Kalau hidupnya milikmu, maka semua apa yang dia punya adalah milikmu. Haleluya. Tadi pagi saya menceramai, khotbah
seorang pendeta. Saya katakan kepada dia, walaupun kita tidak ada, tapi kita punya. Bingung dia. Saudara, saya mau kasih contoh. Ini ada, tapi ini bukan punya Pak Halim. Apa artinya? Ini ada. Haleluya. Haleluya. Tapi walaupun ini tidak ada, tapi kalau ini aku punya, kapan aku mau, aku bisa buat ada. Karena aku punya. Mulai pendeta ini bingung. Jadi nggak perlu masalah ada, masalahnya kita punya. Haleluya. Ini memulai tingkat tinggi ya. Saya ulangi, nggak perlu kita ada, maksud saya nggak perlu itu ada, tapi kita punya. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana. Ya, zaman dulu sebelum ada ATM, orang mau nunjukkan uangnya harus betul-betul dia memiliki uang secara nyata, fisik. Haleluya. Nah, sekarang ketika orang punya ATM, dia hanya cukup berkata, aku punya uang 200 juta. Mana? Ini. Yang dia tunjukkan bukan uang. Yang dia tunjukkan hanyalah sebuah kartu begitu. Seperti kartu SIM. Itu yang dia tunjukkan. Mungkin saudara berkata, wah, itu bisa digesek. Itu bisa dipakai untuk ngambil uang di mesin ATM. Ya, karena kau udah ngerti. Pergilah kau ke satu daerah yang manusianya primitif, yang mereka hanya tahu uang untuk alat tukar. Dan kau datang ke sana bilang, aku punya uang banyak, aku punya uang banyak. Mana? Nih, gila lu. Anda bisa paham? Haleluya. 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 Saudara, nggak perlu kau harus ada. Maksudnya nggak perlu itu punyamu harus, nggak perlu itu harus ada padamu. Tapi kau punya apa yang tidak kau ada. Orang serang saya. Dia bilang apa? Loh, kalau Bapak punya yang Bapak katakan itu, tunjukkanlah semua itu. Uang itu. Loh, kan itu mau menunjukkan atau tidak, gue bilang. Haleluya. Betul nggak? Sekarang kalau ku katakan uangku ada ratusan juta, terus kau minta tunjuk, emang harus kutunjukkan? Haleluya. Itu hak saya. Anda paham sampai di sini maksud saya? Haleluya. Haleluya. Saya nggak mau dikalahkan oleh otak-otak yang seperti itu. Terus dia katakan, ya kalau Bapak bilang ada, tapi barangnya nggak ada, tapi Bapak berkata punya, ya nggak mungkin. Nah, ini orang nggak paham. Haleluya. Haleluya. Kalau kita punya, artinya sekali waktu kita mau buat ada, pasti bisa. Karena kita punya. Yang sekarang yang Tuhan mau bukan ada, tapi kau harus punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Itulah iman. Sampai di sini Anda paham? Paham. Haleluya. Yesus berkata, ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kau sudah punya yang terbaik, yaitu hidupnya Tuhan. Kalau kau punya Tuhan, kau punya apa yang Tuhan punya. Itu sudah otomatis harusnya. Istri saya punya saya. Saya punya istri saya. Tentu apa yang saya punya, punya dia. Apa yang dia punya saya. Karena saya aja punya dia. Apalagi barang-barang yang saya punya, ya punya dia. Yang paling mahal yang saya punya, ya diri saya. Diri saya aja yang termahal dia punya. Apalagi yang lainnya yang saya punya, pasti punya dia. Tuhan mau buka Anda berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah itu
bukan asal Tuhan seperti Tuhan yang lain. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itulah Jumat Agung. Siapa bilang dia mati karena paku Romawi? Siapa bilang dia mati karena pukulan-pukulan, karena cambukan-cambukan tentara Romawi? Dia tidak bakal mati karena itu semua. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Coba kita baca, nanti balik kemari. Kita baca di dalam Matius 27. Haleluya. Matius 27 ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 50, kita baca 3, 2, 1. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Yesus bukan mati karena paku Romawi. Yesus bukan mati karena cambuk serdadu Romawi. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tidak mungkin ada yang bisa membunuh Yesus. Hanya ada satu cara, dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia mati karena paku Romawi, kalau dia mati sebagai anak manusia karena pukulan dari tentara serdadu Romawi, maka kau tidak akan selamat, karena dia mati disebabkan oleh tentara Romawi. Tapi kau diselamatkan karena dia memberikan hidupnya bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kembali ke tadi, Yohanes 10 ayat yang ke-12-nya. Yohanes 10 ayat 12. 3, 2, 1. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang akan memilih domba-domba itu sendiri, ketika melihat segala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga segala itu menerkam dan menceraikan domba itu. Inilah bedanya domba yang benar-benar, gembala yang benar-benar pemilik domba, dengan gembala yang tidak milik domba, tetapi dia hanya diupah. Saudara, di Israel itu ada namanya suku Badui. Jangan kau pikir Badui yang di Serang sana. Ada suku Badui di sana. Itu kerjaannya hanya menggembalakan domba-domba, dan mereka bahkan tidur di padang itu. Dan biasanya di antara mereka yang tidak terlalu baik nasibnya, mereka jadi upahan. Jadi ada orang kaya, ya, terus ada suku Badui yang mungkin dia nasibnya tidak terlalu, ya, disuruhlah dia menggembalakan domba ini diupah. Kalau gembala upahan, datang binatang buas ingin memakan domba, maka gembala upahan itu lari. Tapi kalau gembala yang bukan upahan, gembala yang asli, dia pemilik domba itu, maka sekalipun datang binatang buas, dia akan hancurkan binatang buas, karena dia harus selamatkan dombanya, karena dombanya ada miliknya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yesus berikan perbandingan, ya, antara domba upahan dengan domba antara gembala upahan dengan gembala yang si pemilik domba. Anda orang-orang yang bersyukur, karena Anda digembalakan oleh gembala yang benar-benar bertanggung jawab menggembalakan saudara. Seingat saya tidak pernah saya ditelepon absen. Haleluya. Mau jam berapa saja, kalau domba jemaat itu menelepon saya, pasti saya datang. Mau jam berapa saja. Contohnya saudara, waktu kisah si Catherine itu jam berapa saya nggak tahu, itu jam 11 apa jam setengah 12 malam tuh. Saya langsung di video call. Pak, tolong pak, saya lihat ada yang seperti apa mau mati gitu. Dia bilang jantung saya mau copot. Langsung saya
pakai celana pendek kalau nggak salah. Istri saya langsung saya ajak. Padahal istri saya masih pakaian tidur. Saya bilang udah pakai itu aja. Tapi karena si Daniel agak lama buka gerbang, akhirnya dia sempat berpakaian. Ya, kami datang. Kenapa? Gembala yang baik harus menjaga domba-dombanya. Jangan sampai diterkam binatang buas. Opa, nggak ada binatang buas di sana. Tentunya zaman sekarang binatang buas itu di sekeliling rumahmu bukan binatang buas yang berkaki 4, harimau atau singa, bukan. Binatang buas yang di sekelilingmu itu setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap itu. Saudara jangan main-main. Jangan main-main. Setan bisa cabut jantungmu. Iya. Haleluya. Haleluya. Loh, yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus sendiri. Yohanes 10. Setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti bisa dong dia membunuh? Siapa bilang nggak bisa? Baca Yohanes 10 ayat 10. Tapi Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Pertandingan dimulai. Siap. Karena iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya peperangan dimulai. Dan pastikan engkau menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau kita kalah. Tuhan mau kita menang. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Itu hari ini kita berkumpul memperingati Jumat Agung. Inilah hari yang agung karena ada satu peristiwa di mana seorang anak manusia yang sekaligus dia kepenuhan kealahan 2 ayat 9. Tapi dia rela disidang, rela dia dipersalahkan, rela dia disejajarkan dengan perampok, penjahat, pemerkosa. Di kanannya penjahat, pemerkosa, perampok, pembunuh. Di kirinya pemerkosa, perampok, pembunuh. Dia tak bersalah, tapi disamakan. Disejajarkan kesalahannya. Tapi dia tidak pernah memberontak. Haleluya. 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 Dia bayar Anda dengan lunas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Seandainya waktu dia ada di salib, saudara, dia katakan, aduh, sakit sekali ini. Aku tunjukkanlah kealahanku. Kuhancurkanlah ini semua serdadu Romawi. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Karena Kolose 2, kepenuhan kealahan ada di dalam dia. Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Maka di Efesus pasal 2 ayat 15, yang mati bukan Tuhan Allah, yang mati adalah manusia Yesus. Tetapi manusia Yesus yang mati ini adalah tubuh yang kudus. Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Itu sebabnya perlunya ada penebusan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya perlunya ada penebusan. Seringkali kalau saya melayani orang-orang Islam, sering saya bilang begini. Sekarang kamu mampu nggak dengan amalmu ini untuk menyelesaikan dosa-dosamu? Saya pernah dengar ada orang bilang mampu. Belum pernah. Yang saya dengar adalah nanti timbang di padang mahsyar. Dan seandainya hari ini kau terima penebusan itu dari Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus, tubuh yang kudus, maka segudang apapun amalmu tidak sanggup menyelesaikan. Itu sebabnya engkau membutuhkan Yesus. Haleluya. Bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu.
Mungkin kau berkata, aku sudah orang Kristen, aku tanya agamamu. Tapi apa engkau sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Haleluya. 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 Kalau engkau sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu ada tanda-tandanya. Makanya dalam Jumat Agung ini kita tidak hanya memperingati Yesus sebagai anak manusia yang kudus, yang menebus dosa. Bukan menebus dosa kita sebenarnya. Nggak ada ayatnya dia menebus dosa kita. Kalau ya dosa kita ditebus, mampuslah kita nggak ditebus. Yang ditebus adalah manusia berdosa. Bukan dosa manusia, tapi manusia berdosa. Bukan dosa manusia, tapi manusia berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Bukan dosamu yang ditebus, tapi dirimu, hidup yang ditebus supaya engkau tidak hidup dalam dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kita baca di dalam Roma pasal 10. Ya. Saya aneh ya kalau pakai jam yang murah nggak lepas, pakai Rolex lepas ya. Biar tambah panas lagi kan. Haleluya. Roma 10 ayat 3, 4, 5. Kita baca. 3, 2, 1. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka telah memberikan. Maaf, Roma 6 maksud saya. Sorry, cepat. Roma 6. Ya, udah ayat keempatnya aja biar cepat. Roma 6 ayat 4. 3, 2, 1. Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, sebagai anak manusia harus begini kalimatnya. Tetapi Yesus berkata, Bapa dan aku adalah. Itu kita nggak usah ulang-ulang ya. Anda sudah paham semua. Terus, ayat 5. 3, 2, 1. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebaruannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus. Karena kita tahu bahwa di selama kita telah duduk di sana Tuhan, Supaya tubuh dosa kita hilang. jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Haleluya. Jadi yang ditebus itu bukan dosa kita. Bukan dosa manusia, tapi manusia berdosa. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena barang siapa yang mati bersama Kristus, dia juga akan bangkit bersama Kristus. Yang mati bersama Kristus akan hidup bersama Kristus. Itu tadi ayat yang ketiga dan keempat kan? Haleluya. Coba kita baca ayat 4-nya. Ayat 4-nya. 3, 2, 1. Demikian kita telah bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. ayat 5. Haleluya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa? Haleluya. Haleluya. Terus ayat 6. Ayat 6. 3, 2, 1. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah dulu disiapkan supaya tubuh dosa kita hilang dosanya, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Terus ayat 7. Siapa yang telah mati? Haleluya. Nggak mungkin kalau kau hidup bisa bebas dari dosa. Hanya satu cara, mati. Bagaimana caranya? Hari ini bunuh diri. Jangan pakai bom. Bunuh diri. Kok dibilang suruh mati? Haleluya. Kalau kau hidup nggak mungkin. Kau pasti hidup dalam dosa. Tapi kalau kau mati, maka dosa tidak berkuasa atas hidup. Tidak ada cara lain terkecuali kau bunuh diri. Nanti diambil cuplikan saya nih. Silakan. Tapi pengadilan kan akan dibuka semua nanti. Haleluya.
Bunuh diri bukan pakai bom, bukan pakai pisau, bukan pakai pedang. Bunuh diri pakai firman. Matimu biar Kristus hidup dalam dirimu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ketika kau menghidupi firman yang hidup, maka firman yang akan hidup di dalam dirimu, akan membuat mati dirimu supaya firman itu hidup di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman yang hidup tidak akan pernah mati walaupun kau tidak menghidupi firman yang hidup. Namun firman yang hidup tidak akan berdampak pada dirimu kalau kau tidak menghidupinya. Karena itu firman yang hidup berdampak bagi kita kalau kita menghidupi firman itu. Anda siap menghidupi firman itu? Haleluya. Tadi Pak Hendrik sudah bersaksi. Tapi tentu banyak lagi yang harus kita selesaikan di dalam diri kita. Kita harus bunuh diri kita supaya diri kita tidak hidup. Biar firman yang hidup di dalam kita. Haleluya. Terus next. Anda paham kira-kira ini? Paham banget. Nah, bukan pakai pisau. 3, 2, 1. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Kan? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kan harus mati kan? Bagaimana caranya mati? Ya bunuh dirimu. Haleluya. Saya ngomong sama Pak Freddy 2 jam itu. 2 SKS itu menyelesaikannya malam-malam. Tadi juga 2 SKS pagi-pagi sama seorang pendeta. Bunuh dirimu. Haleluya. Oh, saya nggak sanggup bunuh diri saya, Pak. Saya nggak tega. Kalau gitu, Pak, tolong saya. Bapaklah yang bunuh saya. Kalau saya yang bunuh kau, nanti kau sakit hati. Lebih sakit lagi. Perinya di sini. Iya. Sakitnya di sini. Jadi kau bunuh dirimu sendiri. Haleluya. Supaya dirimu nggak menonjol lagi. Nggak ada lagi istilah, oh baru juntak doang, oh baru sipar mata, oh ibot kau taunya aku ini orang Tarutung, wah aku ini orang Tiongkok, itu udah mati semua. Kau hanya boru Yesus dan marga Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, jadi kita nanti nggak ada marga-marga lagi, ya itu Anda nggak paham berarti. Haleluya, jangan lari dari konteks ini. Amin. Tentu di KTP-mu adalah buru junta, buru lubis, ya. Tapi dalam kerajaan Allah itu tidak ada. Haleluya. Karena kita keluarga Allah, kata Efesus. Itu sudah saya sampaikan berapa minggu yang lalu. Terus next. Oke, 3, 2, 1. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Oh Pak, lebih tajam lagi biar lebih jelas. Oke, Kolose 3 ayat 5. Biar lebih tajam lagi. Karena kadang-kadang ada pohon-pohon tertentu yang rantingnya ditebang susah. Harus dengan pisau yang tajam. Yesus bilang apa? Kalau ranting itu tidak berbuah apa? Potong. Haleluya. Kalau berbuah supaya buahnya tambah lebat. Haleluya. Kita baca Kolose 3 ayat 5. 3, 2, 1. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pergaulan, kenajisan, hawa nafsu, kejahatan, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, terus next. Semuanya itu menandakan murka Allah atas orang durhaka. Yang tadi Anda baca itu saudara, di ayat yang kelima tadi, itu mendatangkan murka Allah. Haleluya. Ketika engkau tidak menghidupi firman yang tadi kau baca, maka engkau ada di atas murka Allah.
Tapi ketika kau menghidupi firman yang hidup yang kau baca tadi, maka engkau terlepas dari murka Allah, engkau ada di bawah berkat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Baca terus. 3, 2, 1. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu semua kita sama, nggak usah cerita dulu. Dulu semua sama. Semua kita dulu orang-orang yang kacau. Orang-orang yang bahasa yang lebih medannya bergajul. Tahu bergajul? Berkele itu lain lagi. Berkele itu justru bisa dimain-maini. Bergajul ini ngeri. Disenggol dikit aja langsung main dia. Pantas senggol. Haleluya. Sekejap aja mata orang tertutup, hilang barang. Haleluya. Ya kan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang seperti itu ketika kamu hidup di dalamnya sebelum kita dalam Kristus. Makanya orang yang hidup dalam Kristus itu ada bukti nyata dalam hidupnya. Ayat 8. Oke? 3, 2, 1. Saudara, Bapak Ibu sekalian, semuanya ini saya rangkum sederhana. Semua ini adalah kejahatan. Haleluya. Marah kejahatan, geram kejahatan, fitnah kejahatan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita kejahatan. Buang semua itu. Apakah Tuhan tidak sanggup buangnya? Tuhan sanggup buangnya. Asal kau mempersiapkan dirimu untuk dibuang. Haleluya. Tapi kadang-kadang kau sayang dengan itu semua. Karena kau pikir itu semua adalah sesuatu yang bisa kau banggakan dalam hidupmu. Wajar dong gua sakit hati sama dia. Orang dia fitnah saya. Wajar dong gua dendam sama dia. Dia ngata-ngatain saya. Itulah yang kau bangga-banggakan dalam hidupmu. Padahal itu semua adalah kejahatan. Haleluya. Alkitab katakan geram, marah, fitnah, kata-kata kotor, semua kejahatan. Bisa nggak itu terbuang dari diri kita? Mau nggak itu dibuang dari diri kita? Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Kalau kita mau pasti bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Terus next. Inilah makna Jumat Agung itu, kita sudah ditebus oleh Yesus. Bukan dengan diskon. Kalau dengan diskon, waktu dia disalib, aduh sakit kali nih, turun laku. Tapi Alkitab bilang suratan Petrus, engkau dibeli dengan harga lunas, dibayar. Jangan kau minta diskon dalam proses hidup ini. Jangan. Saya nggak pernah minta diskon sama Tuhan. Haleluya. Saya hadapi. Berapa malam saya tidak tidur. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mungkin kalah sama setan ini. Setannya banyak kali, entah dari mana-mana katanya. Aku nggak mungkin kalah. Haleluya. Haleluya. Ini udah capek aku 3 jam ku ketawain aja dia. Lari setannya. Ternyata setan itu takut dengan orang ketawa. Makanya kalau datang setan, kau ketawa aja, dia lari. Iya, nggak percaya kok. Ini setan datang, kau ketawa, dia lari. Pertanyaannya, apakah kau bisa ketawa ketika setan datang? Itu masalah. Itu masalah. Itu harus mindsetnya dirubah. Haleluya. Capek aku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Panas, panas, dalam nama Yesus. Panas. Enggak pergi-pergi dia. Wah, akhirnya jangan ketawa-ketawa dong. Haleluya. Jadi kalau setan datang, ketawa aja. Persoalannya bisa nggak kau ketawa kalau dia datang? Jangankan setan, ya, tetanggamu aja datang ketok pintu udah kau marah-marah. Apalagi setan. Setan dia nggak mau ketok pintu, dia gedor, Pak. Tuh, gitu dia kalau datang. Bukan salam, assalamualaikum, nggak ada. Setan nggak ada agamanya. Mana ada? Siapa yang bilang ada jin agama itu agama? Nggak ada. Setan itu semua setan. Haleluya. 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 Namanya pun banyak kali. Kalau dia udah keluar tanduknya, namaku ini katanya. Haleluya. Kita coba Google nggak ada namanya.
Haleluya. Haleluya. Aku terkenal. Mana ada? Haleluya. Ayat 9. Sudah ayat 10. Tanggalkan semua yang lama-lama itu. Oke. 3, 2, 1. Jangan lagi kamu saling berkelahi, karena kamu telah mengandalkan manusia lama serta melakukannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Dosa yang paling sangat tertinggi adalah dosa bohong. Dosa dusta. Makanya Yohanes 10 ayat 40 seterusnya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapakmu, karena iblis adalah pendusta. Dan dia bapak pendusta. Kalau dia ngomong, tidak pernah ngomong yang gak dusta. Omongannya semua dusta. Saudara, seandainya Anda ini orang jujur, Anda pasti bertobat. Saya kasih contoh gini. Setiap mencuri, Anda ngomong sama polisi, Pak, aku udah mencuri. Tangkap dong. Haleluya. Betul gak? Nah, kalau gitu-gitu terus kok kan, aduh gak usah curi lah, nanti gue ngaku lagi, kan gitu. Jadi dosa yang terbesar itu adalah dosa pembohong. Haleluya. Dan dosa yang tidak diampuni adalah dosa pembohong. Nah, satu orang curi telur. Oke? Ditanya, kau yang curi telur? Enggak. Tapi yang satu ini bilang, kau yang curi ayam? Iya. Ampuni saya lah, Pak. Pak, atau Tuhan, ampuni saya Tuhan. Diampuni nggak? Yang tadi curi telur, bukan aku, Tuhan. Bukan aku yang curi telur. Diampuni nggak? Enggak. Haleluya. Tapi kadang-kadang kita gengsi untuk menceritakan, mengakui itu semua. Itulah cara setan menutupi diri kita. Supaya diri kita ini tetap keren. Padahal itu semua membahayakan diri kita. Itu kayak bom yang disimpan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bom waktu. Haleluya. Jadi bomnya ditentukan oleh waktu. Tinggal waktunya aja. Haleluya. Ayat 10 cepat. 3, 2, 1. Dan telah mengenakan manusia baru yang Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, inilah makna, inilah arti Jumat Agung, di mana Yesus sebagai manusia yang kudus dan sebagai Tuhan Allah, dia datang, dia merelakan dirinya untuk menebus saudara dan saya dengan lunas, tidak minta diskon. Haleluya. Ketika engkau menghadapi hidup ini, jangan minta diskon. Jangan. Dicaci orang, bilang tambah lagi. Iya. Dimaki-maki, jangan minta diskon. Maki-makinya yang agak halus dong, jangan. Misalnya dibilang, maaf ya, bodat kau, tambah lagi yang lebih dari bodat apa? Ayo. Gitu. Jangan kau minta diskon. Jangan gitu kasar dong, bilang kayak monyet kecil. Jangan. Minta tambah terus. Haleluya. Bingung kan Anda kan? Haleluya. Kita selalu menjalani hidup ini minta diskon. Ini masalahnya besar. Diskon dong. Kita nggak tahu. Justru masalah yang besar itulah batu loncatan untuk kita naik level. Karena Tuhan sudah siapkan level tertentu bagi saudara, supaya saudara bisa berkata, aku menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Yang meriah lebih lagi. Jadi nggak usah takut ngadapi masalah. Nggak usah banyak kali air mata yang keluar. Semakin banyak air matamu keluar, semakin datang iblis menampungnya. Tapi semakin kau tersenyum menghadapi masalah, semakin jauh iblis daripadamu. Sebenarnya kalau hanya sekedar masalah, engkau bisa kalahkan dengan senyum. Tapi karena engkau terlalu melankolis, dikit-dikit merenung dan menangis, makanya iblis masuk. Dan tadi masalah jadi tambah besar. Dan kau pingin orang lain semua harus mengerti perasaanmu. Lu nggak tahu perasaan gua. Semakin orang nangis, lu semakin senang. Apalagi kalau kau udah nangis dikasih tisu.
Lu tahu nggak Murni perasaan gua gini-gini. Gua digini-giniin sama si ini, sama si itu. Si Murni kasih ini. Oh malah. Seolah-olah kita rasa lega. Tapi nanti ke waktu tidur ya. Itu beban lagi. Haleluya. 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 Mari 2 Korintus 4 ayat 10. Baca 2 Korintus 4 ayat 10. Haleluya. Kita sudah menjadi manusia baru ya. Terus menerus. Bukan sekali-sekali. Diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang haliknya. Tentang keberadaan Tuhan itu. Terus 3, 2, 1. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, makanya saudara, di abad-abad pertama itu perayaan Natal, abad kedua, ketiga, abad keempat pertengahan mulai ada. Tapi sebelum Yesus mati, Yesus sudah memperingati Jumat Agung bersama muridnya. Anda paham? Anda pernah baca? Yesus bersama murid-muridnya, dia bercerita tentang Jumat Agung. Haleluya. Dan dia katakan, inilah tubuhku. Haleluya. Yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Yudas nggak kuat. Yudas mengkhianat. Haleluya. Saya berdoa tidak ada Yudas di sini. Semua kita orang-orang yang setia sampai akhir hayat kita kepada Yesus. Haleluya. Nggak usah minta diskon. Dulu pun saya peristiwa Madura, saya pikir Tuhan diskon dong, jangan seperti ini. Ternyata orang mereka-reka kejahatan, justru namaku makin terkenal. Orang mereka-reka kejahatan, masuk uang ke bank ratusan juta. Anda mau? Haleluya. Haleluya. Jadi saya kayaknya kepingin lagi saya kayaknya mau dibunuh-bunuh orang gitu. Terus tahu masuk detik.com, detik ini, masuk lagi di Surya Malang ini biar dengar itu semua wartawan-wartawan. Haleluya. Ternyata dari Jepang, wah, telepon dari Amerika, dari mana, di Singapura, batang duit, di Malaysia, di beberapa, di Brunei, kirim, bapak di mana, di Brunei, kirim di mana, wah, nggak mau pulang-pulang aku, cuma istriku bilang pulanglah kau. Ya udahlah pulanglah kan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara jangan minta diskon. Jalani hidup ini. Kau nanti akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidup. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Pak, gimana jalaninya, Pak? Ya kau harus tergembalakan dengan benar, dengan baik. Oh, saya bisa menggembalakan diri saya sendiri. Ya silakan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau perlu nyawa yang harus kukorbankan, ya harus kukorbankan. Tapi kalau hanya waktu, ya waktu. Kemarin semua saya omelin. Ya, si Catherine, si Murni, siapa namanya? Christine, saya bilang, itu handphonemu harus tahu jam berapa kau selesai membuka handphonemu itu. Jangan kau setting-setting. Akhirnya mereka sekarang sudah buka. Tapi bukan enak itu, dikulitin. Pak Hendy kayaknya belum buka itu, dia masih disetting. Apa tersetting sendiri saya nggak tahu. Itu harus dibuka. Haleluya. Sehingga gembalamu tahu jam berapa kau. Ngapain kau jam 2 WA orang? Oh, ngasih firman Pak. Amin, kata gembala. Ngapain kau jam 2 WA orang? Ganggu suami orang. Nah, itu kurang ajar. Haleluya. Haleluya. Kami senantiasa membawa kematian. Jadi harus kematian itu betul-betul. Kita harus bunuh diri hari ini. Siapa di antara saudara yang mau bunuh diri? Nggak ada yang berani kan? Kok masih sayang kan? Pak, ini aja ambil Pak. Lemak yang sini masih. Iya. Kok masih sayang itu. Haleluya. Haleluya. Makanya semua yang di genggaman tangan Tuhan itu jadi nggak bisa Tuhan kasih. Kenapa? Karena kita masih sayang. Saudara tahu kemarin luar biasa. Saya ditelepon oleh salah seorang anak jalanan atau pengurus di sana. Dia bilang, Pak, ini
kan pasca Pak, masa nggak ada hadiah, kasih kayak duit begitu. Saya pikir gimana ya? Terus saya katakan oke. Takut mah, tabur. 100 orang kurang lebih sekian, 1,5 juta. Terus lucunya lagi Pak, kalau bisa 20 Pak katanya. Minta lagi. Terus saya pikir, ya oke, aku hanya hidup oleh iman. Pas saya bilang aku hanya hidup oleh iman, saya lihat ada orang transfer 2 juta. Berarti Bu Gembala bisa tambah 21 orang. Haleluya. Loh, itu bukan milik saya. Aku hidup oleh iman. Aku tidak punya apa. Aku hanya punya Yesus. Nggak ada apa-apa aku lagi sekarang. Sampai Pak Manurung pun bilang, udahlah nggak usah ada masak-masak lagi Pak. Karena Bapak udah nggak ada sekarang masukan dari mana-mana. Masukan dari Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita mati, baru firman itu bisa kita hidupi. Selagi kita hidup, kita akan menghidupi hidup kita. Maka firman itu nggak mungkin bisa kita hidupi. Tapi ketika kita mati, kita akan mampu menghidupi firman. Kalau firman yang hidup kita hidupi, maka apa yang Tuhan katakan pasti semuanya terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saya belasan tahun pelayanan begini-gini aja. Jemaat begini-gini aja. Nggak ada yang kaya-kaya, nggak ada yang banyak-banyak duit. Janganlah kita cerita kaya-kaya terus kayak dulu-dulu. Pikir orang kaya-kaya betulan nanti. Semua biasa-biasa. Tapi lihat, pernah nggak saya kekurangan? Haleluya. Kalau saya berdampingan dengan jenderal-jenderal, dengan siapapun, nggak kalah gaya kita. Haleluya. Jadi saya ini hanya menang gaya sebenarnya. Haleluya. Oh, si Daniel bilang, oh itu nggak tahu nggak apa-apa, handphonenya itu, di pencetnya itu di Google, 38 juta. Oh, saya bilang, apa aku perlu beli itu Niel? Ya, gunanya apa sih Pak? Katanya, ya udah, kalau nggak ada gunanya. Haleluya. Jadi kau harus mati dulu supaya firman yang hidup bisa kau hidupi. Sehingga engkau tidak perlu harus ada, bukan kau yang ada. Engkau tidak perlu harus kau tidak perlu harus tidak perlu sesuatu itu harus ada padamu, tapi kau punya. Itu yang penting. Haleluya. Kalau ada orang bilang, "Loh, buktinya mana? Tunjukkan dong." Kau bilang, "Kau punya." Mana? Ada enggak? Kau jawabnya gampang. Nggak perlu yang kupunya itu harus kutunjukkan sama kau. Nanti kau kasih tahu orang lain lagi, orang lain kasih tahu orang lain, lama-lama perampok datang. Haleluya. Ini di atas ini emas semua ini. Iya. Haleluya. Tinggal kuningnya aja belum. Jadi kalau udah kuning barulah heran saudara kan. Lah, orang-orang pada bingung lihat saya. Gerejanya yang jumlahnya 300-500 juga bingung. Mobil papa ini mewah-mewah. Ada lagi yang komen tadi kulihat. Wih, mobil mewah kok masih ada nomor rekening. Lah, kalau untuk hidupku aku nggak butuh bantuan orang. Aku nggak butuh orang kasih. Tapi aku mau jadi berkat buat banyak orang. Sehingga aku menerima kalau kau kasih. Kalau kau nggak kasih, ya nggak apa-apa. Puji Tuhan aja. Haleluya. Dan saya tidak pernah minta sumbangan ke orang tertentu. Dan saya tidak pernah juga ada sponsor. Siapa yang berani mengatakan, yang dengar khotbah saya ini, oh saya sponsor Pak Lubis? Gak ada pasti yang berani. Gak ada. Sponsor itu harus begini. Pak Tanjung misalnya bilang gini, Pak tiap bulan dari aku 200.000, itu namanya sponsor. Sampai sekarang belum ada orang yang bilang, Pak tiap bulan dari aku 20.000. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya memang tidak mau yang seperti itu. Karena aku nanti hanya dapat 20.000, hanya dapat 200.000, hanya dapat 2 juta. Tapi kalau sponsorku Yesus, dapatnya bisa triliun. Sponsorku Yesus, hati raja-raja di tangan Tuhan.
Amin. Haleluya. 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 Bahkan tadi lagi olahraga saya pikir, aduh, kapan pandemik ini ya bisa selesai, atau kapan kita boleh ya ke Eropa gitu tour. Saya mau bawa istri anak saya, kok sampai istri bukan istri. Haleluya. Orang lain kan bawa istri-istrinya. Ada yang bawa istrinya 4. Saya bawa istri doang. Haleluya. Ketawa, Pak. Haleluya. Karena hidup ini memang lucu sebenarnya. Haleluya. Ngapain lah istri sampai 4, betul nggak? Iya. Ada yang minta lagi permohonan tambah jadi 5. Haleluya. 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 Baca Filipi 3 ayat 10. Di sini kau kalau sudah mati kau, ini luar biasa. Filipi 3 ayat 10. Mati kau bersama Yesus. Bukan mati bersama setan, mati bersama Yesus. Biar bangkit bersama Yesus. Mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Haleluya. Filipi 3 ayat 10. 3, 2, 1. Yang kehendaki ialah pengadilan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Wah. Kau mau punya kuasa kebangkitan Yesus? Mau? Saya mau tanya, mau nggak kau punya kuasa kebangkitan Yesus? Tapi kau juga harus mau mati bersama Yesus. Haleluya. Dalam perguruan roholin itu kau harus dipantau. Lo kurang hebat apa kuatnya Pak Hendy khotbah? Kurang kuat apa dia doa? Silakan kau doa semua. Sekali waktu kau nggak bisa. Kalau nggak guru roholin yang datang, nggak bisa. Percayalah. Karena kau belum hadapi. Nanti ketika kau hadapi harus guru. Ya sekarang kau sombong-sombong. Saya nggak usah sebut orang, entah siapapun dia. Mungkin nggak ada di sini, di sono. Tapi kadang-kadang ke sini. Mungkin di sini pun nggak ada. Oh hebat. Iya. Tapi nanti kalau udah mana Pak Luis? Panggil dia. Padahal udah 35 tahun dia nggak panggil saya. Panggil dia. Hanya dia yang bisa ini. Hanya dia. Haleluya. Kau ingin punya kuasa kebangkitan Yesus? Kau harus mati juga bersama Yesus supaya kau menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kau serupa dengan Yesus, waduh. Batu aja bisa jadi roti. Haleluya. Haleluya. Anda percaya? Baca ayat terakhir. Haleluya. Supaya kau jangan panik. Baca ayat terakhir. Roma 8, ini caranya. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu matikan perbuatan kamu akan hidup. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatanmu, kamu akan hidup. Kamu harus bunuh dirimu. Hari ini harus bunuh dirimu. Dengan apa? Dengan kuasa roh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bunuh dirimu. Sehingga dirimu gak ada lagi. Kristus yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Yang membuat bimbang itu karena dirimu. Yang membuat kau ragu karena dirimu. Yang membuat kau bilang gak bisa karena dirimu. Tapi kalau dirimu gak ada, hanya Kristus yang ada dalam hidupmu, saya percaya kau akan menang lebih daripada pemenang. Saya yakin. Loh Pak Pendeta kok bisa ngomong? Saya juga mengalami hal yang sama seperti saudara. Tapi bedanya saya mau bunuh terus. Itu aja bedanya. Kita sama-sama menginjak tanah. Kita sama-sama di bumi. Tentu kita sama-sama menghadapi. Bedanya cara pandang saya dalam menghadapi itu saja. Haleluya. Haleluya. Saudara, bukan hanya daging aja, tapi perbuatan-perbuatan tubuh. Daging itu terlalu negatif. Perbuatan-perbuatan tubuh itu gini loh.
Kalau lapar, makan dosa nggak? Nggak dosa. Karena lapar, makan nggak dosa, terus nggak usah puasa-puasa dong. Kan nggak dosa. Itu perbuatan tubuh. Beda lagi. Daging terlalu negatif. Haleluya. Saya kenal ada seorang jenderal. Tiap Senin dia puasa. Dan Senin sama Kamis dia puasa. Asal si Daniel ke situ pasti habis terus dikasih rangat. Diomel-omelin suruh puasa. Sebab itu jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu mau hidup atau mati? Mau hidup? Kok mau mati? Haleluya. Iya. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini mati bukan mati yang seperti tadi ini. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Terus next, ayat 14. Sampai 17, ayat 14. Oke? Cepat. Haleluya. Biar kita selesaikan. 3, 2, 1. Saudara kan sudah terbiasa kita kalau orang Kristen itu anak Allah. Ini katanya bukan Kristen. Orang yang dipimpin roh Allah. Jadi bukan agama yang menentukan, tapi orang itu dipimpin roh Allah atau enggak. Next, terus. 3, 2, 1. Tetapi kamu telah menerima roh. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kita tidak diperbudak lagi. Kita anak-anak merdeka. Kita menang lebih daripada pemenang. Anda mau? Caranya matikan dirimu. Haleluya. Bunuh diri. Makanya judulnya hari ini bunuh diri. Haleluya. Dan tidak boleh bunuh diri pakai bom. Dosa. Haleluya. Kalau kau bunuh diri pakai bom, dosa. Bunuh diri pakai apa? Pakai firman. Bunuh. Masih ada di sini. Bunuh. Nah, di sini nih kok suka tersinggung. Bunuh. Di sini kok suka negatif. Bunuh. Nah, di sini kadang-kadang ini gampang tergores. Bunuh. Oh, di otak ini kadang-kadang kok ngeres. Bunuh. Haleluya. Pak, tolong bantuin Pak membunuhnya. Aku bantuin. Kalau perlu bantuan. Haleluya. Bila perlu kita rame-rame. Mari, siapa yang belum mati? Kita bunuh di sini rame-rame. Nah, Pak Manurung. Nah, silakan Pak Manurung, maju. Maju Pak Manurung, kita salib dia. Kita salib. Lah, inilah makna Jumat Agung. Bukan hanya sekedar kita ditebus, kita sudah ditebus. Kita bukan milik kita lagi, kita udah milik Kristus. Tapi dalam menjalani hidup ini, kita harus sungguh-sungguh tunjukkan kita ini milik Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita bukan diperbudak lagi itu. Kita punya roh sebagai anak Allah yang merdeka. Haleluya. Coba terus. Ayat 16 sampai 17. Saya tahu sudah ada yang dalam hatinya makanlah. Ada juga ada pulanglah, ada inilah. Itu matikan kau. Itu bukan Tuhan yang ngomong, matikan kau itu. Kau itu belum mati. Itu kalau belum mati ada ciri-cirinya. Kalau kau lagi nonton film Korea, itu pantatmu dingin terus di sini. 4 jam pun dingin terus begini kok, gini kok. Nonton film Korea itu. Itu. Tapi giliran dengan khotbah 45 menit, 50 dah. Panas sekali ini, kapan dia selesai? Malah kau tengking lagi dari situ. Dalam nama Yesus, cepat ini pendeta, dalam nama Yesus. Iya, kau laga-laga Tuhan Yesus. Kau pikirnya Tuhan Yesus bisa kau laga-laga. Haleluya. Haleluya. Ini kita harus betul-betul dibahas. Bilang sama saya, Lubis, sudah banyak kali kau menghibur mereka. Sekarang bentuk mereka. Makanya dalam minggu ini khotbah saya terus membentuk kita. Dan membentuk saya juga supaya menjadi gembala yang baik. Haleluya. Sekarang semua nomor-nomor orang aku mintain. Betul. Aku nggak takut seperti Pak Hendrik. Pak Hendrik takut katanya deketin, nanti katanya ngapain? Enggak, saya deketin semua. Haleluya. Saya mintain nomornya. Si Murni, aku bilang kenapa?
Si Martin ini udah belum kucek ini. Masih ada settingan nggak? Iya, kalau nggak ada settingan kita bisa lihat. Di mana kau? Wih, kok masih nyala ini jam 2? Telepon si Murni, Sob. Kau pun kok nyala, sama-sama nyala. Berarti ada berdua? Enggak, Pak. Saya nyala sendiri di sini. Loh, terus handphone suamimu juga nyala, tapi dia nggak ada di sini. Wah, kita cari bersama-sama. Di mana dia? Haleluya. 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 Kalau ketemu kita bunuh dia. Matikan dia. Siapa sekarang yang dibunuh? Salib di sini. Candi. Haleluya. 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 Saudara, luar biasa, saudara. Kemarin itu ada tawaran sama saya yang bisa saya mendapatkan uang. Tapi saya mendahulukan pelayanan. Saya pikir udahlah pelayanan lah. Jumlahnya saudara, ya imbang juga kalau saya lakukan itu juga. Itu dapatnya. Tapi saya bilang pelayanan lah. Benar. Saya bilang kalau dapat pun saya sumbangkan. Saya sumbangkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, roh itu yang bersaksi. Jadi kalau rohmu sudah diperbaharui, rohmu sudah lahir baru, rohmu itu yang terus ngomong dalam dirimu, bersaksi, aku anak Allah dahsyat, aku luar biasa ajaib, aku menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor, karena aku tahu dunia ini sudah ditaklukkan oleh Yesus, aku adalah anak-anaknya yang menang lebih dulu. Rohmu ngomong terus. Nggak percaya lu, nanti lu alami. Bapaknya berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pakai anakku ini, pakai. Giliran mau dipakai anaknya, jangan kau jadi penginjil lah. Jadi apa? Arsitek aja, arsitek. Anakku semua aku suruh jadi pendeta, bener. Kusuruh, Daniel ngapain lah kau sekolah tinggi-tinggi. Udah habis ini kalau mau sekolah teologi atau apa, ataupun nggak usah pelayanan aja, hidup dalam roh aja. Anak saya semua. Untung istri saya mempertahankan. Kenapa? Saya udah alami kok. Oh, apa semua orang bisa begitu, Pak? Bisa. Kalau mau hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Bisa. Oh, Pak, nanti siapa yang jadi presiden? Ngapain lu ngurusin presiden? Dalam kerajaan Allah itu nggak ada presiden. Biar dia jadi presiden. Tapi lu dalam kerajaan Allah, lu punya kuasa Allah. Lu bisa melakukan hal-hal yang besar. Lebih daripada presiden. Dengan apa? Dengan kuasa doa. Haleluya. Saya waktu sebelum terjadinya teroris yang di Mabes, udah saya cerita itu. Saya lupa cerita sama siapa, kayaknya sama polisi atau sama siapa saya cerita. Ini nanti ya, habis ini aku bilang dia akan nyerang markas-markas polisi. Benar dia serang. Haleluya. Jadi kalau orang dekat dengan kita, dulu si Heri yang sering dapat saya, karena dia dekat dengan saya. Istrinya tidur sekamar dengan kami di ruko. Istrinya sekamar di atas kamar atas. Orang gak ada kamar di lantai 2. Tidur istrinya, saya, istri saya. Kalau nggak salah waktu itu si Heri ke Padang dalam dinas apa nggak tahu. Kami bertiga. Jadi asal ada apa-apa sering saya dapat. Asal ada apa-apa saya kasih tahu. Benar juga katanya. Jadi dibilangnya saya ini bisa ngelawan dukun, dibawanya saya ke dukun. Haleluya. Makanya saudara, kasih handphonemu itu nomornya, dan nomornya itu jangan kau setting, biar aku tahu. Oh, jam berapa dia ini? Karena gini, kalau kau sudah jam 9 buka, terus aku bangun jam 1, berarti udah lama dia udah ketiduran lah ini, kan gitu. Tapi kalau jam 12:40 kau masih buka, masih bisa ini ku kasih kabarin firman ini untuk dia bisa menang. Haleluya. Satu ayat lagi biar selesai. Ayat 17. Roh itu ya yang bersaksi terus ya, roh itu ya. Wah, lihat nih, ini rezeki nomplok ini namanya. Kalau udah bunuh diri dapat ini kita. Iya, orang bunuh diri pakai bom. Pikirnya ketemu 72 bidadari, bohong. Kalau bunuh diri pakai bom nggak mungkin ketemu 72 bidadari, nggak mungkin. 72 setan bisa jadi. Haleluya.
Kau bunuh diri bukan pakai bom, bukan pakai pisau. Saya ulang-ulang. Siapa tahu yang potong-potong video saya nanti disebar-sebarin. Haleluya. Pakai firman. Bunuh. Kok pikiranku kotor? Bunuh. Kok suka marah? Bunuh. Kok suka ngambek? Bunuh. Kok suka gini? Bunuh. Kok suka ragu? Bunuh. Kok suka ngomongin gembala? Bunuh. Haleluya. Udah nggak kasih duit, ngomongin terus lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, memang luar biasa kalau kita betul-betul sama Tuhan itu. Amin. Haleluya. Sampai saya juga berpikir-pikir ya, si Hendrik bilang begini, Pak, ini perjamuan kudusnya 150.000 semua. Untuk kita lain, ini ada untuk anak jalanan. Sungguh, saya pikir, waduh, belum lagi uang ini, nanti uang ini. Gimana Pak? Sepertinya agak sayang saya ini. Kenapa? Terus terang saudara, dulu saya orangnya nggak hemat. Sekarang saya hemat, tapi untuk Tuhan saya royal. Dulu saya nggak hemat. Yang ngajarin saya nggak hemat siapa? Si Heri. Biar dia dengar ini. Yang tahu aku gara-gara refleksi enak itu si Heri. Jadi ketagihan. Dulu setiap bulan saya bisa 4-3 kali ke mall itu refleksi. Kayak bos gila gitu. 1,5 jam 150.000. Refleksi semua. Haleluya. Refleksi sama cowok. Itu dipakai itu. Rame orang lalu lalang banyak. Haleluya. Sekarang nggak lagi. Sudah berapa bulan nggak lagi. Kenapa? Aku pikir, aku bilang dalam hatiku, daripada gua buat refleksi Allah buat beli perjamuan kudus saja. Haleluya. Berikan orang-orang buat. Haleluya. Baca 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama. Haleluya. Saudara, kalau orang pas dibunuh itu sakit nggak? Sakit nggak? Ini saya contoh lahiriah. Orang dibunuh pakai pisau sakit nggak? Kalau udah mati rasa sakit nggak? Enggak. Lu kenapa sakit mulu? Hidup lu. Tawa dia. Haleluya. Bunuh jangan setengah-setengah, Pak. Kita bunuh. Aduh, darah keluar dikit. Ambil kopi, ambil apa namanya? Apa itu? Betadine apa jangan. Bunuh terus. Mati, bunuh. Wah, bunuh sampai mati. Baru gak sakit lagi. Haleluya. Ini enggak. Mau bunuh kok. Mau bunuh diri. Tusuk pisaunya pakai pisau dapur. Jangan asah pisau itu betul-betul. Tahu Anda maksudnya ya? Jangan lu betul sampai rumah asah pisau. Waduh, ngeri masuk penjara saya. Benar-benar kau bunuh ini pakai firman ini. Jangan tanggung-tanggung. Jangan pilih-pilih. Oh, firman ini baik untuk aku, ini enggak. Ini untuk si B, ini untuk si C, ini untuk saya. Ada suami istri itu berantem terus. Perang, berantem. Pendetanya khotbah. Bapak-bapak, kalau nanti istrimu suka ngomel terus, tunggu dia tidur, nanti kau tumpang tangan. Haleluya. Iya, suaminya bilang, nah kena lu katanya. Kan dia duduk bareng. Terus pendetanya bilang lagi, hei, ibu-ibu, kalau suamimu suka nampar, suka ini, waktu dia tidur, tumpang tangan. Kena. Kena lu, kata istrinya. Haleluya. Sampai rumah nggak tidur-tidur. Tidurlah kau dulu katanya. Kaulah katanya. Iya. Kenapa? Takut ditumpang tangani, nggak tidur-tidur. Ya nggak mau bunuh diri sih, bunuh diri. Mari kita bangkit berdiri, bunuh diri. Nah kan, suruh bangkit berdiri nggak mau bunuh diri. Haleluya. Bunuh. Kita mau perjamuan kudus. Haleluya. Bunuh diri. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita nggak punya hak atas diri kita lagi. Kita Yesus bukan punya kita. Haleluya. Kita punya Yesus. Kita bukan milik diri kita lagi. Mari, tanganmu mari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, bunuhlah diri kami ini. Biar kedagingan kami, biar kemanusiawian kami semua
hilang dari diri kami. Hanya Kristus Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Hanya firman Rema yang kami miliki. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita perjamuan kudus. Ibu Gembala bagikan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami berhadapan dengan tubuh dan darah. Dan kami percaya Tuhan, kami ditebus oleh Yesus, sehingga kami bukan lagi milik kami. Kami milik Yesus. Kami mau menyatu dengan tubuh-Mu Tuhan Yesus, mau menyatu dengan darah-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami, supaya kami bisa memaknai Jumat Agung ini bukan sekedar Yesus mati bagi dosa kami, tapi Yesus menebus kami, sehingga kami tidak punya hak atas diri kami. Yesuslah yang berhak atas hidup kami. Amin. Saudara, serahkan hidupmu kepada Yesus. Saya akan bagikan ini perjamuan, dan istri saya akan bagikan juga. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kristus dengan tangan kanan. Di Yohanes 6, Yesus berkata kepada orang-orang Israel, engkau bangga-banggakan nenek moyangmu makan mana yang turun dari sorga, tapi ada roti hidup yang turun dari sorga, kata Yesus. Tapi orang Yahudi malah marah sama Yesus. Orang Yahudi malah salibkan Yesus. Orang Yahudi hanya dapat mana, tetapi kita dapat tubuh, dapat daging yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus.
Barang siapa yang makan tubuh Kristus, dia hidup bersama Kristus. Barang siapa yang makan tubuh Kristus, dia dibangkitkan bersama Kristus. Barang siapa yang makan tubuh Kristus, dia menyatu dengan Kristus. Inilah tubuh Kristus, saudara. Enggak, pengorbanan Yesus di atas Golgota. Dia menebus saudara, supaya saudara tidak hidup dalam dosa, supaya hidup di dalam Yesus. Inilah tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua Anda yakin betul ini tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Menyatu dengan Tuhan. Coronavirus hancur dalam nama Yesus. Biasa. Gereja ini tidak pernah tutup selama corona. Tidak ada satu jemaat pun yang kena corona. Itu karena mereka menyatu dengan tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai ia datang. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, perjamuan kudus bukan hanya sekedar kita menyatu dengan tubuh Kristus, menyatu dengan darah Yesus, tapi kita harus mengingat pengorbanan Yesus yang telah menebus kita, sehingga kita tidak lagi milik dosa, kita bukan lagi milik setan, kita bukan milik dunia, kita milik Yesus. Inilah darah Yesus. Angkat dengan tangan kananmu. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara percaya ini darah Yesus? Mari kita minum Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Coba lihat bagian-bagian tubuhmu yang sakit selama ini. Coba lihat bagian tubuhmu dan mulai dengan iman, tumpang tangan dengan tangan kirimu, taruh tangan kananmu di atas kepalamu, taruh tangan kirimu di bagian-bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang punya penyakit tertentu, entah pendarahan, entah penyakit apapun saudara. Mungkin pinggangnya sakit, mungkin kepala suka cenut-cenutan, mungkin penyakit-penyakit lain. Tuhan tahu semua apa penyakit-penyakit yang ada di dalam diri saudara. Dan bilur dan darah Yesus, saudara sembuh. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kanan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah menyatu dengan tubuhmu, dengan darahmu. Kami bukan milik kami lagi, kami milik Yesus. Ulangi bahasa yang lebih spesifik. Aku bukan punya aku. Aku adalah milik Yesus. Saya bukan punya saya. Saya adalah milik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mau memiliki saya. Dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorak buat Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari kita kembalikan apa yang patut. Kalau yang nggak ada jangan rogo-rogo, jangan. Tapi kalau dengan iman boleh. Maksudnya saudara, dia bukan harus ada uang. Karena gereja bukan minta sumbangan. Engkau memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami kembalikan apa yang patut kami kembalikan.